Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurmalasari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kaidah-Kaidah Fikih, yaitu sebuah makalah yang berjudul Pengertian dan Konsep Kaidah Al-Fiqhiyah. Baik, di dalam makalah ini terdapat 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Dalam bab pertama pendahuluan itu dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Nah, poin penting di dalam pendahuluan ini adalah alasan atau arti penting kenapa materi ini harus kita bahas. Baik, berbicara tentang kaidah fikih itu sama saja kita sedang membicarakan suatu hal yang penting, urgent, atau bermanfaat. Kenapa? Karena kaidah fikih itu mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kasus-kasus hukum yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, di makalah saya ibaratkan kaidah fikih itu seperti palu yang mampu memecahkan berbagai jenis batu, bahkan batu jenis baru sekalipun. Maksudnya apa? Batu ini diibaratkan sebuah masalah. Jadi kaidah fikih itu mampu menyelesaikan, menjawab berbagai persoalan, bahkan persoalan baru yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya sekalipun. Nah, mengingat pentingnya kaidah fikih itu, maka dari itu kita akan membahas materi ini dan mempelajarinya agar paham dan mengerti gitu. Terlebih kita sebagai mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, untuk mempelajari kaidah-kaidah fikih itu, pertama kita harus mengerti dulu bagaimana konsep pengertian kaidah fikih, bagaimana perbedaan kaidah fikih dengan dhabit fikih, bagaimana perbedaan kaidah fikih dengan qawaid usuliyah, dan bagaimana hubungan antara kaidah fikih dan fikih serta usul fikih. Inilah poin-poin inilah yang akan menjadi rumusan masalah, sehingga tujuannya agar kita dapat memahami bagaimana pengertian atau konsep, hubungan, serta perbedaan yang terkait dengan kaidah fikih. Baik, langsung saja pada bab 2 pembahasan. Di sini yang ada 4 poin. Yang pertama, poin A, kita akan bahas mengenai konsep kaidah fikih. Kaidah fikih berasal dari 2 kata, kaidah dan fikih. Kaidah secara bahasa berarti pondasi, asas maupun dasar. Sedangkan fikih secara bahasa berarti paham. Atau kalau secara istilah fikih itu adalah hukum praktis yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, di dalam makalah sudah saya berikan penjelasan bahwa ada pendapat berbagai ulama tentang pengertian kaidah fikih. Yang intinya pendapat itu mengarah pada 2 perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kaidah fikih itu bersifat universal dan ada yang mengatakan kaidah fikih itu bersifat mayoritas. Namun dari berbagai pemaparan dan literatur yang saya baca, intinya saya menarik sebuah poin penting di sini. Kaidah fikih itu adalah kaidah-kaidah dasar yang bersifat global yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus fikih, dalam berbagai bab fikih gitu. Atau bisa dikatakan kaidah fikih itu berupa generalisasi hukum fikih itu yang mampu diaplikasikan untuk berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kepastian hukum gitu. Itu intinya. Nah, selanjutnya pada poin B kita akan mempelajari tentang perbedaan kaidah fikih dan dhabit fikih. Secara makna dasar itu sebenarnya mirip gitu antara kaidah fikih dan dhabit fikih. Tapi perbedaannya ini adalah pada segi cakupannya. Kalau kaidah fikih itu lebih luas, kalau dhabit fikih itu sempit. Nah, untuk mengetahui perbedaannya agar lebih jelas, kita akan belajar melalui contohnya langsung ya. Misalnya saja ada sebuah ungkapan berbunyi seperti ini. Setiap hasil tanaman baik sedikit maupun banyak, baik sawah, tada hujan maupun yang diairi dengan irigasi, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10. Ini yang dimaksud dhabit fikih, karena hanya mencakup satu persoalan yaitu tentang sawah dan pengeluaran zakatnya, dan hanya dalam satu bab fikih saja yaitu bab muamalah. Sedangkan ada ungkapan seperti ini, amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, ini yang dimaksud qawaid fikih atau kaidah fikih. Karena ini bisa diterapkan di berbagai persoalan dalam berbagai bab fikih gitu.
Jadi dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa qawaid fikih itu lebih luas daripada dhabit fikih gitu. Selanjutnya pada poin C kita akan bahas mengenai perbedaan qawaid fikih dan qawaid usuliyah. Qawaid fikih dan qawaid usuliyah. Poin pentingnya perbedaan itu ya. Saya langsung saja menjelaskan poin pentingnya. Kalau qawaid fikih itu membahas mengenai hukum-hukum umum, kalau qawaid usuliyah itu tentang dalil-dalil umum. Nah, di dalam makalah tuh sudah saya berikan perbedaan secara rinci. Ada 3 poin. Yang pertama, kalau qawaid fikih atau kaidah qawaid usuliyah atau kaidah usul fikih itu umumnya muncul dari kaidah tata bahasa Arab, teks bahasa Arab dan lafaz-lafaz bahasa Arab. Sedangkan qawaid fikih itu bersumber atau muncul dari hukum-hukum fikih dan permasalahan-permasalahan fikih yang sudah ada sebelumnya gitu. Jelas karena qawaid usuliyah saja bersumber pada nas, Al-Qur'an dan juga hadis gitu. Kalau qawaid fikih kan berdasarkan dari produknya usul fikih atau fikih yang mana melahirkan hukum-hukum fikih itu jadi yang mana digeneralisasi dan menjadi qawaid fikih. Kemudian yang kedua, qawaid fikih itu digunakan oleh ahli fatwa, mufti, ahli fikih atau pelajar fikih untuk menguasai berbagai cabang fikih tanpa harus merujuknya kepada bab-babnya masing-masing karena sifatnya qawaid fikih tadi yang generalisasi itu tadi loh. Nah, sedangkan kaidah usul fikih itu digunakan oleh seorang mujtahid dalam mengumpulkan atau mengistinbat hukum-hukum Islam dari dalil-dalil untuk menjawab kasus-kasus yang terjadi. Dan perbedaan yang ketiga, secara teoritis, qawaid fikih itu munculnya setelah ada hukum-hukum fikih yang disampaikan atau difatwakan oleh para ulama. Sedangkan kaidah usul fikih itu muncul sebelum adanya hukum-hukum fikih itu. Nah, pada perbedaan ketiga itu tadi akan lebih jelasnya akan ada kaitannya pada poin D, yaitu hubungan qawaid fikih, usul fikih dan juga fikih dalam sistem hukum Islam. Nah, perbedaan maksud saya hubungan qawaid fikih, usul fikih dan fikih dalam sistem hukum Islam itu sangat sistematis, jelas gitu. Yang mana jika diurutkan itu pertama itu jelas usul fikih, kemudian qawaid fikih. Karena apa? Di makalah sudah saya berikan skema contoh hubungannya ya. Itu sangat jelas sekali dan pada intinya usul fikih itu melahirkan sebuah produk berupa hukum fikih. Nah, dan dari hukum-hukum fikih yang banyak ini itu melahirkan qawaid fikih. Itulah inti daripada hubungan daripada qawaid fikih, usul fikih dan juga fikih. Nah, kemudian yang terakhir bab 3 kesimpulan. Di sini saya dapat menyimpulkan dari makalah saya dari pemaparan ini intinya qawaid fikih itu tadi adalah sebuah kaidah-kaidah dasar yang bersifat global yang bisa diaplikasikan dalam berbagai persoalan di berbagai bab fikih, yang mana qawaid fikih ini berbeda dengan dhabit fikih dan juga qawaid usuliyah. Perbedaannya dengan dhabit fikih itu dari segi cakupan. Kalau qawaid fikih itu lebih luas, dhabit fikih sempit. Kalau perbedaan qawaid fikih dengan qawaid usuliyah itu, kalau qawaid fikih itu tentang dalil, qawaid fikih itu tentang hukum-hukum umum, kalau qawaid usuliyah itu tentang dalil-dalil umum. Nah, sedangkan hubungan antara qawaid fikih, usul fikih dan juga fikih itu jelas. Usul fikih melahirkan sebuah produk berupa hukum fikih. Nah, dari berbagai hukum fikih atau berbagai hukum fikih yang ada itu digeneralisasi, dikumpulkan dan terbentuklah sebuah kaidah yang singkat dan padat yang mana itu dinamakan qawaid al-fikih atau kaidah-kaidah fikih. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.